Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini saya akan membacakan satu berita terkait kasus Ira Puspadewi. Tapi menurut tulisan ini, menurut berita ini, sebetulnya banyak yang lain yang serupa. Nah, ditulis di infobanknews.com ya. Ditayangkan pada tanggal 26 November, ditulis oleh jurnalisnya Galih Pratama. Judulnya, Pak Prabowo sesungguhnya tak hanya kasus Ira Puspadewi, kriminalisasi kredit macet di kalangan bankir masih berlangsung. Ya, judul ini karena memang Infobank News ini kan fokusnya lebih banyak pada soal bank. Nah, ini ada ilustrasi gambar CEO Infobank ya, Pak Mas Eko B. Supriyanto. Nah, ini ternyata tulisannya adalah tulisan Eko sendiri ya. Tadi jurnalis tadi hanya meletakkan ini di media. Jadi ini tulisan Eko B. Supriyanto ya, Chairman Infobank Media Group. Saya bacakan, no viral, no justice. Itulah komentar dari beberapa kalangan bankir. Kasus Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri Persero, memang mengundang simpati. Viral, profesional dan tak terbukti korupsi, tapi dipaksakan kena pasal merugikan negara. Langkah Presiden Prabowo Subianto memberi rehabilitasi dinilai sudah benar untuk kasus Ira Puspadewi. Kasus Ira Puspadewi harus menjadi momentum bagi penegakan hukum. Saatnya bersih-bersih melakukan reformasi hukum. Jika tidak, maka Presiden Prabowo akan sering mengeluarkan rehabilitasi, amnesti, atau pengampunan lainnya. Sebab sekarang masih banyak kasus, khususnya kriminalisasi kredit macet di kalangan Bank Pembangunan Daerah dan Bank Himpunan Bank Milik Negara, Himbara. Nah, ini kunci dari tulisannya Pak Eko ini ya. Lalu bagaimana kasus-kasus kriminalisasi kredit macet yang diam-diam tertidur di jeruji penjara? Atau kasus emas palsu yang dituduh merugikan negara 9 triliun. Padahal dalam kasus emas palsu yang terjadi hanyalah pelemburan emas pihak ketiga yang selama ini menjadi bagian bisnis di PT Aneka Tambang Terbuka. Tak hanya Ira Puspadewi yang dijadikan terpidana, banyak kisah serupa Ira tapi masih terkurung di penjara. Kisah serupa juga dialami rombongan direksi 3 BPD seperti direksi Bank DKI, Bank Jakarta ya, kemudian Bank Jateng dan BPD Jawa Barat Banten, Bank BJB. Juga 6 pejabat PT Aneka Tambang yang dituduh merugikan negara 9 triliun ya. Jadi Pak Eko dan di media Infobank ini menekankan kasus serupa Ira itu terjadi di beberapa BPD ya, Bank Pembangunan Daerah, dan juga salah satu BUMN. Nah, ini tentu dalam konteks isinya kita bisa menelisik lebih jauh ya, tapi indikasi yang diberikan oleh Pak Eko ini menurut saya menarik nih. Jadi menurut dia ini yang kasus yang dialami Bank DKI, Bank Jateng, dan BPD BJB itu mirip dengan kasus Ira Puspadewi. Mari kita lihat lagi lebih lanjut. Mereka dituduh merugikan negara ya, yang tadi ya. Padahal ketika para direksi memberikan kredit ke PT Sritek, perusahaan ini dalam kondisi masih segar bugar, masih mencetak laba dengan likuiditas yang cukup. Bahwa PT Sritek memburuk karena kondisi pasar, tentu itu bagian dari risiko bisnis. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, ini kan kalau memang pada waktu mereka diberi kredit ini sebetulnya tidak masalah ya, atau sekurang-kurangnya yaitu dari pihak Sriteknya kan yang melakukan perbaikan buku itu ya, keputusan dari direksi BPD ini tidak masalah karena itu adalah keputusan bisnis. Nah, ini disebut juga terjadi di bank-bank BUMN seperti Bank Raya Agro di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ada 9 tersangka yang dituduh merugikan negara karena kredit macet 119 miliar rupiah
Ya hanya karena dalam perjalanan kredit macetnya akibat risiko bisnis dan para direksi yang sudah pensiun itu kini mendekam dalam penjara. Nah, jadi ini yang benar-benar ditekankan Pak Eko ini ya. Jadi ketika itu terjadi itu adalah pertimbangan bisnis, bahwa kemudian beberapa tahun kemudian lalu ada kemacetan itu kan tidaklah terkait dengan keputusan pada waktu itu diberikan, karena umpama kemacetan itu kan memang perusahaannya bermasalah oleh faktor lain yang di sini contoh yang utama nih dua nih, Seritek dengan Agro ya. Kasus-kasus kredit macet yang berakhir di penjara tidaklah sedikit, ini info yang diberikan oleh tulisan ini. Hari-hari ini di daerah-daerah sedang berlangsung pemburuan kredit macet yang dituduhkan merugikan negara. Tak peduli meski saat pemberian kredit perusahaannya segar bugar, lancar bertahun-tahun. Tapi karena ada pembakaran atau penjaraan lahan, kredit macet menjadi lahan merugikan negara. Meski kredit tersebut sudah ditopang cadangan yang memadai. Ini yang dikhawatiri oleh tulisan ini. Jujur tak sedikit para profesional hebat yang tidak menikmati hasil korupsi tapi tetap diponis, dipermalukan dan dihabisi harta bendanya yang selama puluhan tahun dikumpulkan. Padahal di alam dunia usaha ada sebuah prinsip yang menjadi pondasi bagi profesional dan direksi untuk mengambil keputusan berani tapi penuh perhitungan, business judgment rule ya. Kan nggak pasti untung jadinya kan, yang penting keputusan itu ketika diambil sesuai dengan aturan bisnis ya, business judgment rule ini ya, bahwa dia ada kerangka hitungannya bahwa ini akan sekian, bahwa nanti ada yang tidak cocok akibat kondisi itu soal lain ya. Nah ini jadi Pak Eko dalam tulisan ini betul-betul resah ini. Publik menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan menurut dia. Nah, prinsip yang business judgment rule ini seolah-olah diinjak-injak digantikan dengan logika zero risk yang naif dan berbahaya ya. Jadi enggak, kalau rugi pasti salah gitu loh kira-kira. Alih-alih didorong untuk berinovasi dan mengambil keputusan strategis, para direksi justru diancam oleh jerat pidana ketika sebuah keputusan bisnis ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam hal ini memang ada beda pandangan. Jika para bankir masih menilai bisnis ketika lancar, pihak aparat penegak hukum melihatnya ketika kredit sudah macet. Ini yang digambarkan tulisan ini. Jadi ketika dipermasalahkan, penegak hukum melihatnya pada saat kerugian dan pada saat macet. Padahal ketika bankir itu mengambil keputusan, ini menurut tulisan ini, itu dalam kondisi lancar. Jadi beda kan perspektifnya. Nah, jadi tidak semua macet itu merupakan tindak pidana perbankan. Tapi ini tetap tulisan ini juga ya mungkin saja dalam 1-2 kasus betul. Tapi maksudnya caranya melihatnya itu harus kembalikan kepada tadi pertimbangan-pertimbangan bisnis di masing-masing kasus itu. Nah, apa yang kita butuhkan kata tulisan ini? Menurut Info Bank Institute ada 2 hal pokok. 1, memperkuat pemahaman tentang etikat baik. Aparat penegak hukum khususnya harus dididik untuk membedakan antara business failure jadi yang wajar dengan tindak pidana korporasi yang disengaja. Nah, ini ya kan yang harus diinikan. Kesalahan prosedur administratif harus diselesaikan secara administratif, bukan langsung dipidanakan. 2, membedakan wilayah perdata dan pidana. Ya. Kerugian negara yang timbul dari keputusan bisnis yang in good faith, jadi dengan prasangka baik tadi, dengan maksud baik, etikat baik, mestinya diselesaikan melalui gugatan perdata. Jerat pidana harus khusus untuk kasus dengan unsur mens rea, niat jahat. Kalau itu ada baru korupsi, kolusi atau penggelapan. Namun yang terjadi justru para hakim buta terhadap roh baik peradilan. Keras ini tulisannya Pak Eko ini. Apalagi saat ini ada semacam epidemi ketakutan di lingkungan peradilan Indonesia. Hakim takut membebaskan seorang terdakwa yang oleh jaksa dituntut hukuman berat karena kerugian negara super jumbo. Hakim juga main aman dari hujatan publik. Para hakim paling berani memvonis setengah dari tuntutan. Itu sudah dianggap adil. Jangan berharap bebas. Sebab hakim akan mengundang prasangka buruk. Ini melumpuhkan roh baik peradilan. Kiamat bagi profesional jempolan yang ada di Indonesia. Ini penting juga ya buat netizen. Bukan hanya pada pengadilan. Kita juga tidak boleh buru-buru ya melihat kalau ada kasus yang dituduhkan korupsi lalu dibebaskan oleh hakim. Ya kita harus lihat
kasusnya, kita lihat rinciannya. Jangan sampai langsung, wah ini hakimnya sudah dibayar, lihat kasusnya. Nah ini saya kira Pak Eko dengan baik menjelaskan untuk beberapa kasus yang disampaikan di sini, salah satunya kredit macet, kita jangan lihat sriteknya itu bermasalah, tapi pada kapan dia bermasalahnya, lalu apakah para bankir yang memberi kredit itu bisa dibebani oleh kegagalan bisnis sritek, itu antara lain ya begitu. Nah, saya baca lagi, jika kita membiarkan kriminalisasi terhadap bisnis judgment ini, maka kita akan tengah mematikan motor penggerak ekonomi. Nah, kesana lagi nih. Jadi kalau iklim usaha penuh dengan ketakutan, lalu para profesional terbaik akan enggan memimpin BUMN atau perusahaan strategis, mereka akan memilih untuk aman dengan tidak mengambil keputusan apa-apa. Pada akhirnya negara dan rakyatlah yang akan merugi karena inovasi dan daya saing Indonesia terpasung. Dan seterusnya. Ini penjelasan-penjelasan selanjutnya adalah untuk memperkuat argumen tadi dari Pak Eko. Nah ini ditambahkan lagi, kita juga belum berbicara soal Karen Agustiawan, mantan dirut Pertamina yang juga tidak terbukti menikmati hasil korupsi dan tidak ada aliran uang, tapi divonis merugikan negara. Jadi saya mungkin juga bisa menambahkan ada kasus Pak Tom Lembong ya, dan seterusnya. Nah ini panjang, banyak tulisan-tulisannya untuk contoh-contoh. Tentu kita bisa berbeda pendapat dengan tulisan ini dalam kasus 1-2 kasus ya, tetapi pesannya jelas bahwa harus esensinya business judgment rule harus ditegakkan dari tiap para penegak hukum. Jadi menurut dia itu yang paling penting. Jangan sampai soal kriminalisasi ini terus berlangsung, dan penutupnya stop kriminalisasi kredit macet. Wajar ya, karena Infobank, Pak Eko sebagai pemimpinnya di sana dan juga ada Infobank Institute-nya tentu memiliki kajian-kajian dan agak resah ya bahwa ini bank-bank bisa beroperasi dengan tidak sehat akibat suasana seperti ini. Mudah-mudahan tulisan Pak Eko ini meluas dibaca dan menjadi perhatian kita semua, termasuk para hakim dan juga pemerintah sendiri.